Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu. Bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan yang akan terus menguatkan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan mempertemukan kami kembali dalam ibadah di rumah masing-masing. Kami percaya Roh Kudus yang berdiam dalam hati kami selalu menguatkan dan meneguhkan kami. Biarlah kami merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, di dalam ibadah-ibadah kami. Biarlah kami merasakan sukacita, pengharapan di dalam Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kami datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dan nats pembimbing pada ibadah pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga dan keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mengasihi kita selalu ada beserta dengan kita dalam segala keadaan. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah dan mengagungkan nama Tuhan dengan satu pujian. Mari kita buka hati saat ini untuk jamahan Tuhan, untuk bersatu dalam hadirat-Nya. Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Hati kejamahanku berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membacakan pembacaan Mazmur. Mari Bapak Ibu membuka Alkitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Saudari Lena akan membacakan Mazmur ini. Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah Mazmur minggu ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat sekalian, tiba waktunya kita bersama-sama akan membawa di hadapan Tuhan doa syafaat kita. Pada pagi hari ini mari kita serahkan segala pergumulan bangsa dan negara kita, Kabupaten Pringsewu, Gereja Tuhan GKM Ekaristi, demikian juga keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Mari kita bawa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian.
Tuhan, kami mengucap syukur pada saat pagi yang indah ini, di mana Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami, di mana kesempatannya begitu indah, kami boleh kembali datang, sujud menyembah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dimanapun kami berada, itu tidak melemahkan semangat kami Tuhan untuk boleh datang kepadamu, menyerahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami jemaat-Mu, dimanapun kami berada, kami boleh bersatu hati, berseru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan sukacita yang luar biasa Tuhan. Biarpun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan melampaui kami dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat pagi yang indah ini Bapa, kami akan menaikkan setiap doa-doa kami. Namun sebelumnya Tuhan, tolong Kau suci kuduskan hati pikiran bibir lidah kami Tuhan, agar setiap doa-doa kami Tuhan Yesus boleh Engkau dengarkan. Dan karena kami akan percaya Tuhan, jawaban yang luar biasa hanya datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa yang baik, kami rindu Tuhan, uluran tangan kasih-Mu menjamah bangsa kami. Di tengah-tengah Tuhan, virus yang mewabah di tengah-tengah bangsa kami, yang saat ini Tuhan Yesus, virus corona yang begitu cepat menyebar Tuhan, kami akan percaya Tuhan Yesus, kalau Engkau izinkan ini terjadi, kami akan percaya Tuhan, pertolongan yang luar biasa Tuhan akan berikan bagi bangsa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Engkau memulihkan kembali bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan ketenangan untuk masyarakat yang ada di dalamnya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu boleh semakin saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus tetap bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami rindu menyerahkan untuk anak-anak-Mu Tuhan, khususnya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini berada di luar kota Tuhan. Mungkin mereka Tuhan sebagian ada di tempat yang berzona merah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu menjamah mereka, melingkupi mereka, membungkus mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, biarlah mereka semakin mengandalkan Engkau dimanapun berada Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu terpuruk Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Biarlah Tuhan Yesus bagi keluarga yang berjauhan, terlebih untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang saat ini tidak dapat bersama-sama dengan sanak saudara mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberikan ketenangan, sukacita, kenyamanan Tuhan, ketenangan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga rindu Tuhan Kau memberikan hikmat bagi pemimpin bangsa kami Tuhan, untuk boleh Tuhan Yesus mengambil keputusan yang sangat bijaksana, untuk boleh Tuhan menekan penyebaran virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan yang menutup bungkus bangsa kami dan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga Tuhan, kami rindu Engkau memulihkan juga setiap negara-negara yang terkena virus corona Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap negara-negara yang lain, terlebih bangsa kami Tuhan, boleh bangkit kembali Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau satukan setiap hati kami umat-umat-Mu, hati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau satukan hati kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh berdoa menyatakan kemuliaan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga rindu Tuhan, menyerahkan untuk setiap tenaga medis, tim medis Tuhan, yang bekerja menangani pasien virus corona Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberikan pertolongan bagi mereka Tuhan yang luar biasa. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, memberikan hikmat, juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kekebalan tubuh yang luar biasa Tuhan, agar setiap yang mereka kerjakan, mereka boleh dengan bersukacita, mereka boleh dengan
hikmat yang daripada Tuhan. Juga untuk pasien Tuhan virus corona ini Bapa, biarlah mereka mendapat penghiburan yang hanya dari Tuhan, boleh mendapatkan kesembuhan hanya dari Engkau Tuhan, boleh mendapat pemulihan hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu luar biasa bagi bangsa kami Bapa. Bapa yang baik, pada saat pagi yang indah ini kami menyerahkan Tuhan, khususnya Bapa, buat jemaat-Mu di GKMI Ekaristi Tuhan. Kami menyerahkan untuk kehidupan kami umat-umat Bapa yang saat ini Tuhan, mungkin dengan adanya virus corona ini Tuhan, banyak yang tergoncang di dalam pekerjaan ataupun usaha Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami tidak panik karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau yang terus menuntun, Engkau yang terus menggendong kami umat-umat-Mu berada. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Biarlah Tuhan Yesus, dengan semua kejadian ini Tuhan, dengan adanya virus ini Tuhan Yesus, kami boleh memiliki hati yang sangat mengucap syukur, hati yang sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga tak luput menyerahkan untuk hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai melayani di GKMI Ekaristi Tuhan, Bapak Nathan beserta ibu dan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu beserta keluarga dengan luar biasa Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan, di mana Tuhan hamba-Mu saat ini dalam pelayanan Tuhan tak henti-henti memberikan semangat dan dorongan bagi kami jemaat-Mu untuk kami terus setia datang kepada Tuhan, untuk kami terus beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan hamba-Mu semangat dan sukacita untuk terus mendorong iman kami semakin hari semakin maju Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberikan kesehatan bagi setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh saling merindukan satu dengan yang lain. Terlebih Tuhan, kami saling merindukan Tuhan untuk menyatukan hati bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami akan percaya, kami memohon Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Terlebih Tuhan Yesus, Engkau jamah kehidupan kami agar kami boleh menjadi berkat dan contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, bagi keluarga kami Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Kami juga rindu menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sudah lanjut usia ataupun dalam kelemahan tubuh yang sakit Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu, namun kami akan percaya Tuhan Engkau menilik keberadaan mereka, Engkau menjamah saudara-saudara kami, Engkau menjamah orang tua kami. Apapun yang dialami setiap jemaat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang menolong mereka, Engkau yang meniliki keberadaan mereka, Engkau yang menjamah, memberikan kenyamanan, ketenangan, sukacita yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah semakin hari kami boleh semakin taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami juga rindu menyerahkan untuk anak-anak kami Tuhan, adik-adik kami sekolah minggu Tuhan, anak-anak yang ada di GKMI Tuhan, dimana saat ini Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu Tuhan tidak dapat belajar di sekolah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui belajar online atau apapun itu Tuhan Yesus, Engkau tetap memberikan hikmat bagi kami, Engkau tetap memberikan masa depan yang indah bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau jamah Tuhan Yesus. Kami juga rindu menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak PAUD Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus, tangan kami Tuhan, fasilitas kami terbatas untuk menjangkau mereka Tuhan, namun kuasa-Mu Tuhan, uluran tangan kasih-Mu yang luar biasa, kami yakin dan percaya Tuhan menjangkau, melampaui mereka dimanapun mereka berada. Tuhan terus berikan hati bagi mereka untuk rindu datang kepada Tuhan, untuk rindu belajar Tuhan, dan Tuhan Kau memberikan hikmat, kesehatan, sukacita bagi mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini Tuhan, anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau juga memberikan kesehatan Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu maupun PAUD Tuhan. Engkau memberikan kesehatan di mana mungkin Tuhan anak-anak masih lemah,
fisik. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat pagi yang indah ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, kami menyerahkan setiap doa kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, doa yang dari hati kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan jawaban yang luar biasa bagi kami. Bapa, masih banyak sekali yang belum kami sampaikan Tuhan, namun kami yakin dan percaya Engkau mengerti Tuhan setiap kehidupan kami, setiap keluhan kami. Engkau yang lebih mengerti Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, tangan kasih melampaui kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dengan memuji dan menyembah Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus,
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kiranya kesempatan pagi ini, sebelum kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami di dalam kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan kami di tengah kesulitan pergumulan yang kami hadapi. Kami boleh kekuatan yang baru di dalam setiap perkataan firman. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mengerti kebenaran firman dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu di rumah masing-masing silahkan juga membuka Alkitab dan bersama-sama kita akan membacanya bersama-sama. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan serta melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tadi melihat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita nyatakan bersama di dalam firman tadi dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging. Di dalam 2 Korintus 12 tadi ayat yang ke-7, apakah yang dikatakan Paulus dalam ayat di atas berlawanan seringkali dengan kenyataan kehidupan zaman sekarang, di mana manusia menginginkan hanya kenikmatan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus, dia tetap bersyukur sekalipun kalau kita tadi melihat di dalam diri Paulus ada duri dalam tanda petik. Duri di sini bisa menyangkut kesakitan, bisa menyangkut kesukaran, bisa menyangkut penderitaan, bisa menyangkut pergumulan-pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus. Bisa jadi itu juga bisa bentuk suatu sakit dan hal-hal yang lain yang terus mungkin Paulus bergumul di dalamnya. Mungkin sakit yang berkepanjangan, mungkin suatu yang membuat dia mengalami penderitaan di dalam sakit itu secara waktu yang begitu lama. Kita bisa melihat di situ, dan itu sesuatu yang sangat tidak mengenakan bagi Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat di sini bagaimana Rasul Paulus bergumul di dalam penderitaannya. Bahkan kita tahu Rasul Paulus itu mempunyai seorang anak rohani bersama Timotius. Dia juga dalam kondisi di mana dia sedang sakit dalam gangguan pencernaan. Sehingga Paulus mengatakan, jangan kamu minum air saja, tetapi tambahkan sedikit
sari anggur supaya ada kekuatan di dalam tubuhmu. Apa yang disampaikan oleh Paulus ini sangat luar biasa, yakni bagaimana dia dengan kesadarannya dia bisa menerima apa saja yang Tuhan karuniakan di dalam dirinya secara luar biasa. Tidak hanya hal-hal yang spektakuler, tidak hanya penyataan-penyataan, penglihatan-penglihatan yang sangat hebat luar biasa. Bahkan kita juga tahu bahwa Rasul Paulus ini memiliki pengajaran yang begitu luar biasa. Tetapi dalam pergumulan kali ini, kita juga bisa melihat Paulus tidak berhenti hanya mengharapkan mujizat daripada Tuhan, tetapi dia bisa menerima seluruh kenyataan hidupnya, bahwa dia memohon kepada Tuhan tentang duri dalam daging tadi. Bisa berarti sakit penyakit, bahkan pergumulan di dalam dirinya itu sampai 3 kali. Saudara bisa bayangkan, dia berseru, seorang rasul Tuhan yang hidupnya luar biasa melayani Tuhan, tetapi kali ini dia bergumul, ada duri dalam daging, ada penderitaan, ada sakit yang dia alami, ada mungkin kelemahan tubuh yang dia alami, ada kesukaran yang dia alami. Dia berseru kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi sampai 3 kali apa yang Rasul Paulus itu doakan belum juga dijawab oleh Tuhan. Saudara, apa yang akan kita katakan? Apakah kita akan mengatakan doa Rasul Paulus kurang iman? Atau Paulus kurang iman dalam berdoa sehingga Tuhan tidak turuti apa yang menjadi doanya? Atau Paulus ini orang berdosa sehingga dia tidak dijawab doanya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan jauh berpikir sampai di sana. Bagaimana mungkin dia seorang pemberita Injil, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi pada kenyataannya ketika dia berseru pada Tuhan sampai 3 kali, doanya dijawab oleh Tuhan dengan mengatakan di dalam firman Tuhan tadi, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu jawaban Allah. Tuhan Allah tidak menjawab seperti yang dia inginkan, Paulus inginkan. Justru disitulah kita tahu betapa Rasul Paulus ini memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Apapun kondisi, kenyataan yang diperhadapkan padanya, dia tetap percaya rancangan Tuhan itu yang terbaik. Apa yang dia alami itu semua ada rancangan Tuhan yang terbaik. Maka dia mengatakan di dalam firman tadi demikian, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Luar biasa sikap iman dari Rasul Paulus. Dia tidak marah, dia tidak kecewa pada Tuhan, sekalipun doanya tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi dia menemukan disitulah ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup Rasul Paulus. Justru ketika dia mengalami kelemahan, justru ketika dia mengalami kesukaran, justru dikala dia mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, disitulah iman Rasul Paulus justru semakin bertumbuh, semakin kuat kepada Allah. Ini luar biasa. Di tengah kehidupan zaman sekarang, di mana orang hanya mengharapkan kenikmatan, mengharapkan kebahagiaan, bahkan menganggap sakit penyakit itu sebagai sesuatu penghinaan. Mana mungkin orang Kristen, orang yang percaya Tuhan kok sakit? Itu suatu penghinaan. Ada orang yang mengatakan bahwa jadi orang Kristen itu harus jadi orang yang hebat, orang yang tidak pernah gagal, orang yang selalu berkemenangan dalam segala sesuatu. Saya percaya Tuhan memang menyertai kita, tetapi ada kalanya kita belajar dari Rasul Paulus bahwa dia juga mengalami pergumulan yang begitu berat dalam hidupnya. Bahkan dia sudah memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga tidak mengabulkan seluruh apa yang menjadi kehendak Rasul Paulus. Bahwa duri dalam daging itu, atau penderitaan itu, atau sakit penyakit itu segera lenyap di dalam hidupnya.
Tetapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna bekerja. Luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seringkali saya mendengar ada yang mengatakan bahwa anak-anak Tuhan kalau sakit itu tidak memuliakan Tuhan. Orang Kristen yang mengalami penderitaan itu suatu penghinaan bagi Tuhan. Anak-anak Tuhan itu harus lebih daripada pemenang. Ada orang-orang Kristen yang mungkin hidupnya dalam kesusahan. Jangan menganggap itu sebagai kutuk. Tetapi kita bisa lihat di dalam sakit penyakit, di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, di situ ada rencana Allah yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup seseorang itu, di dalam hidup orang-orang percaya. Jadi kalau hari ini saudara menanggung sakit penyakit, mari datanglah pada Tuhan seperti Rasul Paulus. Tuhan, terima kasih untuk sakit penyakit ini yang membuat aku bergantung dan mengandalkan Tuhan, yang membuat aku bisa berseru pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk situasi dan keadaan seperti sekarang ini yang tidak menentu, yang kelihatannya suram ke depan. Itu membuat aku berharap, membuat kita semua berharap hanya kepada Yesus yang pasti, kepada Allah yang pasti, bukan kepada dunia, bukan pada mata jasmani kita yang seringkali membuat kita ragu dalam hidup ini. Tetapi hari ini kita harus sungguh-sungguh menatap Tuhan yang memberikan kepastian, yang memberikan kepada kita jalan keluar dari setiap hidup kita. Mari bersyukur untuk segala penderitaan yang kita alami, pergumulan yang kita alami. Karena di dalam itu semua Tuhan izinkan terjadi supaya iman kita bertumbuh. Tuhan menyatakan mujizatnya tidak hanya sesuatu yang spektakuler, tetapi ketika iman kita bertumbuh, ketika kita melakukan kebenaran sekalipun di dalam kesulitan, disitulah yang Tuhan rindukan di dalam hidup anak-anak Tuhan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membuka Alkitab, baik itu dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak akan pernah saudara temukan kalimat dan prinsip sebagaimana yang saya sebutkan di atas, bahwa orang Kristen tidak bisa menderita. Orang Kristen itu harusnya hidup sukacita enak-enakan saja, tidak akan kena pergumulan, tidak akan kena masalah. Kalau saudara dan saya menderita, ada pergumulan, berarti itu penghinaan kepada Tuhan. Kalau orang Kristen itu sakit, berarti dia tidak memuliakan Tuhan. Dia tidak bisa bersaksi karena dia sakit. Saudara percayalah, di dalam Alkitab, perjanjian lama maupun baru, tidak akan pernah saudara temukan kalimat atau prinsip yang saya sebutkan di atas. Tetapi apa yang memalukan Tuhan itu bukan ketika saudara sakit, bukan ketika saudara menderita, tetapi Alkitab mencatat justru ketika orang itu tidak hidup dalam kebenaran firman, itulah orang yang memalukan Tuhan. Yang memalukan Tuhan adalah orang yang tidak melakukan kebenaran. Yang memalukan Tuhan adalah orang yang tidak melakukan kebenaran, yang tidak menuruti kehendak Tuhan, yang tidak menuruti kebenaran firman Tuhan. Orang yang menghina Tuhan adalah orang yang tidak melakukan kebenaran. Saudara harus mengerti itu. Bukan ketika saudara sakit dan tidak sembuh, saudara memalukan Tuhan. Ketika saudara hidup dalam penderitaan, saudara memalukan Tuhan. Tidak. Tetapi justru ketika kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran, itulah yang memalukan Tuhan. Ketika kita hidup tidak lagi seturut dengan firman, itulah yang memalukan Tuhan. Orang yang melakukan kebenaran, sekalipun hidupnya di dalam segala pergumulan, dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Apa yang menjadi sumber kebenaran di dalam hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memiliki pemahaman yang benar dalam situasi dan keadaan yang sulit. Saya percaya disitulah iman saudara dituntut untuk terus melakukan apa yang benar seturut dengan firman Tuhan. Karena saya percaya, sebagaimana Rasul Paulus tadi berkata, justru di dalam segala kelemahan, kuasa Tuhan sempurna bekerja. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, kata Rasul Paulus. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran,
di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya bertanya, kapan terakhir saudara bergumul dengan berurai air mata? Bukankah saat saudara menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak pergumulan, disitulah saudara datang pada Tuhan. Disitulah iman saudara menjadi semakin berharap pada Tuhan. Justru disitulah saudara semakin kuat beriman kepada Yesus. Mari dalam kesukaran, penderitaan, pergumulan seperti sekarang ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Yakobus 1, mari kita membuka Alkitab kita. Yakobus 1 ayat yang ketiga dan keempat. Yakobus 1 ayat 3 dan keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kita tambah lagi ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus pasal pertama ayat 3, 4 dan 12 tadi menyatakan bahwa di situ ada tujuan dari pergumulan, ada tujuan daripada penderitaan, ada tujuan duri dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus. Demikian juga yang kita alami dalam hidup kita sekarang ini. Yang pertama, kalau kita lihat dari ayat yang ketiga tadi mengatakan, semuanya itu dengan tujuan untuk menguji dan memperkuat iman kita. Jadi pergumulan diizinkan Tuhan untuk menguatkan iman kita, bukan menjadikan kita semakin lemah. Rasul Paulus tadi mengatakan, justru dalam kelemahanku ada kuasa Tuhan yang menjadikan aku kuat, untuk aku tidak lagi mengandalkan kekuatanku sendiri, tidak mengandalkan lagi penyataan-penyataan, mujizat-mujizat, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan itu. Bahkan pergumulan bagi orang percaya adalah seperti seorang sedang bertanding sepak bola. Bagi seorang atlet, dia berlatih sebuah kesempatan pertandingan sepak bola. Kalau kita bisa lihat, kenapa seringkali tim sepak bola itu selalu uji tanding, bertanding dengan tim-tim yang lain, bahkan tim-tim yang begitu kuat. Itu sebagai latihan bagaimana kemampuan mereka ketika sudah sekian lama berlatih. Itu ada lawan yang akan nanti bisa dikalahkan atau mengalahkan dia. Artinya sparring partner itu bertujuan supaya mereka tahu kemampuan, sejauh mana kemampuan mereka. Sama saudara, dalam kita beriman kepada Tuhan Yesus, ketika kita terus belajar firman Tuhan, terus kita mendalami firman, kita merenungkan firman, ternyata Tuhan izinkan masalah pergumulan itu menjadikan kita sejauh mana kita melewati pergumulan itu dengan tetap percaya pada firman Tuhan. Pergumulan demi pergumulan itu menjadikan kita semakin punya kemampuan untuk menghadapi situasi dan keadaan yang begitu sulit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan, pergumulan itu semacam latihan sehingga kita bisa menunjukkan kemampuan kita. Jadi iman kita sejauh mana itu terjadi ketika kita menghadapi pergumulan. Iman kita sejauh mana ketika kita menghadapi sakit penyakit. Iman kita sejauh mana yaitu ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ujian-ujian yang diberikan di dalam hidup kita, kesukaran demi kesukaran,
dengan maksud tujuan adalah supaya sejauh mana kita beriman kepada Tuhan, berpegang pada firman Tuhan sungguh-sungguh, atau itu semua hanya sekedar wawasan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dengan ujian itulah kita tahu sejauh mana kita melatih iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin menghayati bagaimana firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan izinkan penderitaan, pergumulan, masalah, kesulitan, duri dalam daging itu terjadi di dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi dikatakan firman Tuhan, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, saudara. Jadi pergumulan, kesulitan, penderitaan, duri dalam daging itu membuahkan ketahanan di dalam hidup kita. Kesabaran, ketekunan itu adalah sikap hidup kita, karakter kita, ketahanan hidup kita dalam menghadapi pergumulan demi pergumulan. Orang yang biasa mengalami kesulitan, dia akan semakin tahan, semakin karakternya teruji di dalam segala kesulitan dan pergumulan. Dan yang ketiga, pasal yang keempat tadi mengatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Apa maknanya? Penderitaan itu mendewasakan kita. Penderitaan itu membuat kita semakin sempurna, utuh, kata firman Tuhan. Mendewasakan kualitas iman kita, mendewasakan kehidupan kita, mendewasakan karakter kita. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami pergumulan, mari kita merenung bagian hidup kita, apa yang Tuhan sedang perbaharui dari hari ke hari. Dan firman Tuhan di bagian yang keempat tadi mengatakan bahwa pergumulan itu mengembangkan kemandirian di dalam hidup kita. Tidak kekurangan suatu apapun, tidak menginginkan sesuatu. Artinya kita puas dalam kehidupan kita. Kita menikmati kepuasan. Bahkan kita memiliki hati yang penuh dengan kemandirian. Artinya kita menghadapi pergumulan, kita diberi ketenangan di dalam hati kita. Tidak gelisah, tidak tawar hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kenapa kita bersyukur menghadapi segala pergumulan. Sebagaimana Rasul Paulus tadi, aku terlebih suka di dalam kesukaran, di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam aniaya, karena aku percaya bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, ketika Rasul Paulus menghadapi pergumulan, dia beroleh kekuatan daripada Tuhan. Dan yang kelima, mengapa tujuan daripada pergumulan, persoalan, penderitaan yang kita alami, sebagaimana ayat yang ke-12 tadi dikatakan. Demikian, untuk mendapatkan upah. Upah adalah kebahagiaan, berkat, kehidupan yang sejati, mahkota kehidupan. Jadi saudara, dalam pergumulan, di balik penderitaan, di balik kesukaran, ada upah yang Tuhan berikan. Ada berkat, sukacita yang Tuhan berikan. Ada kebahagiaan yang Tuhan berikan. Ada mahkota kehidupan, asal kita tetap setia kepada Tuhan Yesus saja. Berharap kepada Tuhan Yesus saja. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah kehidupan kita sekarang ini, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan duri dalam daging, bahkan kita mungkin sudah memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan, cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahan, kuasaku sempurna bekerja di dalam hidup. Mari kita terima apapun yang kita alami hari ini di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Maka oleh karena itu kita bersyukur dengan kasih karunia yang Tuhan sudah diberikan dalam hidup kita. Mari kita beriman seperti Rasul Paulus yang melihat betul-betul bahwa kasih karunia Tuhan lebih dari cukup dalam kehidupannya. Kita cukup dalam kasih karunia Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita gumulkan di dalam hidup kita, mari kita berseru kepada Tuhan. Jangan kita putus asa, jangan kita kehilangan pengharapan kita.
Rasul Paulus dengan penuh iman, dia percaya akan rencana Tuhan. Dia tidak merengek, dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak marah-marah, dia tidak kecewa pada Tuhan. Bercermin dari kehidupan Rasul Paulus ini, mari kita memiliki pola pikir yang sama. Meskipun kita di dalam kehidupan kita memiliki banyak pergumulan, biarlah kita menjadi orang percaya yang terus hidup benar, yang terus percaya akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena yang memalukan Tuhan bukan ketika saudara sakit, bukan ketika saudara bergumul dengan berbagai persoalan, berbagai penderitaan, tetapi yang memalukan Tuhan adalah ketika saudara tidak hidup benar seturut dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam segala kelemahan kami, dalam pergumulan kami, dalam duri, dalam daging, sakit penyakit yang kami alami, kami tetap berharap pada Tuhan. Kami tetap hidup dalam kebenaran, karena kami percaya di balik semua pergumulan, di balik segala penderitaan, di balik segala masalah yang kami hadapi, di balik segala kesulitan, tersimpan upah mahkota kehidupan yang kekal dan abadi. Bahkan di dalam kelemahan kami percaya Roh-Mu yang akan sanggup menguatkan kami. Tuhan, terus teguhkan kami, supaya kami hanya berharap kepada Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat di sepanjang abad dan segala tempat, kita memperbaharui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita nyatakan firman itu, kita lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tetap teguh dan kuat dan berpengharapan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya sebagaimana firman Tuhan, kita akan selalu beroleh kekuatan di dalam Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk berkat ibadah pada pagi hari ini. Untuk firman kiranya meneguhkan, menguatkan kami, untuk terus berpengharapan hanya di dalam nama Yesus. Kasih karunia-Mu kiranya menghiburkan kami, semakin kuat, semakin teguh di dalam pergumulan, persoalan-persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera bersama dengan keluargamu, seisi rumahmu, anak dan keturunanmu, usaha dan pekerjaanmu, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian.
dan Roh Suci. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita telah selesai, ibadah secara online. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Dan saya percaya Bapak Ibu akan semakin diberkati, semakin dikuatkan dan diteguhkan. Sekalipun di dalam pergumulan dan penderitaan yang kita alami sampai dengan hari ini, kita percaya tangan Tuhan yang akan terus menyertai saudara sekalian. Mari terus setia beribadah pada Tuhan. Mari terus setia mengasihi Tuhan dalam segala keadaan apapun. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.